Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, beginilah kondisinya karena masih dalam proyek perbaikan, ya. Proyek perbaikan yang di sana tuh Jabal Sur, ya. Yang paling tinggi itulah Jabal Sur, ya. Itulah Jabal Sur. Lantas pertanyaannya, kenapa kita berziarah ke sini? Gitu kan? Kenapa berziarah ke sini? Ngebul, ya, panas, sempit. Kenapa kita berziarah ke sini? Yang pertama, ya, Rasulullah berada di sini diawali dengan sebuah firman Allah. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, ya. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir berusaha untuk berbuat makar terhadapmu ya Rasulullah. Dalam Al-Quran nih Pak, ya, surah At-Taubah sadeh, At-Taubah, ya. Jadi ingatlah ketika orang-orang kafir di Mekah karena sudah kehabisan akal menghadapi Rasulullah dengan dakwah beliau, maka mereka berusaha, ya, untuk berbuat jahat kepada Rasulullah. Yang pertama, liyuthbituka, menahan engkau di Mekah, nggak boleh keluar. Orang-orang luar Mekah nggak boleh berhubungan dengan Rasulullah. Demikian juga Rasulullah nggak boleh berhubungan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, au yaqtuluka, atau membunuh engkau sekalian. Ya, Bu, membunuh. Dua tuh, ya. Pertama, menahan Rasulullah, diboikot di Mekah. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, au yukhrijuk, mengusir engkau. Tiga, ya. Satu, menahan supaya orang Rasulullah nggak kemana-mana dan orang tidak berhubungan dengan Rasulullah. Yang kedua, au yaqtuluk, membunuh. Atau yang ketiga, mengusir. Mana yang dipilih oleh mereka ini? Yang dipilih yang nomor dua, liyaqtuluk. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah. Ya, maka disusunlah rencana. Kenapa harus susun rencana? Karena Rasulullah ini adalah kabilah yang paling besar, paling terkenal, dan paling mulia, dan merupakan pemimpin Mekah. Kalau Rasulullah dibunuh, yang bunuh ketahuan, pasti keluarga beliau akan menuntut balas. Maka disusun, ya. Maka strateginya bagaimana? Mereka memilih dari setiap kabilah satu orang untuk mewakili kabilah tersebut, bersama-sama mengeroyok dan membunuh Rasulullah. Paham Bapak Ibu? Kelihatan bengong-bengong banget dah. Paham? Oh, ya. Maka dipilihlah opsi yang kedua, mana? Membunuh Rasulullah. Nah, pada malam hari itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, ukhruj min Makkah, keluar dari Mekah. Bapak Ibu, keluar dari Mekah. Maka Rasulullah keluar dari Mekah. Dari mana nih? Dari kemarin yang gundukan tanah, ingat nggak? Rumah siapa? Siti Khadijah, di samping tempat sa'i. Kemana? Ke Hilton sekarang. Mana Hilton? Hotel Hilton, karena Hotel Hilton itu dulunya dibangun di atas tanah milik Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ke situ. Nah, kemudian kemana? Ke sini. Enggak langsung ke Madinah. Karena kalau langsung ke Madinah, beliau dikejar-kejar satu oleh pemburu hadiah. Ya, yang kedua, ya, akan dibunuh nanti. Maka Rasulullah bersembunyi di sini. Ya, dari Mekah bersembunyi di sini. Bayangin Bapak dan Ibu sekalian, Mekah zaman dulu, ya, bagaimana bebatuannya, perbukitannya, naik turun bukit. Nah, Rasulullah di sini.
bersembunyi bersama dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dalam ayat dikatakan saniyasnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jadi Rasulullah di sini. Nah, Pak, disinilah ya muncul dan terlihat kesetiaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, ketika jalan ke sana, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq selalu berada di depan, nggak mau di belakang. Kenapa? Sambil jaga-jaga. Kalau ada binatang buas atau ada musuh yang datang, maka yang mati duluan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata beliau, kalau aku yang mati, aku cuma Abu Bakar, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau yang mati duluan ya Rasulullah, bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan dakwah? Ini pengorbanan yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Coba kalau kita begitu, yang gedean duluan dah, lu aja duluan dah, lu kan pimpinan, anak gua di belakang, yang tua anda duluan. Tuh, ini kalau kata kita nih, Pak, ternyata enggak. Bahkan sampai di atas pun demikian. Ketika akan memasuki gua, sebelum Rasulullah memasuki gua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk duluan. Dibersihin tuh gua. Ternyata Pak, di dalam gua Tsur itu banyak terdapat lubang-lubang ular berbisa. Kenapa? Itu gua belum pernah dimasukin orang, masih perawan. Ting-ting. Pakai ting-ting lagi. Ya, masih perawan. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilihat Pak, ditutupin dengan baju beliau nih, disobek baju beliau, ditutupin. Sobek tutupin lubang-lubang ular. Tinggal satu lubang ular yang belum tertutup. Baju udah habis, maka diinjak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diinjak. Maka Rasulullah disuruh turun, ya Rasulullah, udah bersih, nggak ada apa-apa, silahkan turun. Abu Bakar Siddiq nggak berani ini bergerak. Kenapa? Ini nutupin lubang ular. Sampai di bawah Rasulullah tertidur karena capek. Tertidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pak, ketika itulah ular yang ada di dalam lubang ini menggigit, menyatek atau nyatek, ya, menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahan, Pak. Sakitnya luar biasa, tapi beliau nggak berani menggerakkan kaki. Kenapa? Di atas paha beliau ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Jangan sampai terbangun sampai begitu, Pak. Padahal sakitnya luar biasa nih. Sampai akhirnya udah nggak tahan seperti itu, nangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena nggak tahan menahan sakitnya. Nangis, keluarin air mata. Ketika air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu keluar, jatuh di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terbangunlah Rasulullah. Bayangkan Pak, ya, bagaimana keakraban yang tercipta, pengorbanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hebat banget Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengorbankan dirinya, ya. Ketika Rasulullah bangun, Rasulullah bertanya, kenapa kau nangis wahai Abu Bakar? Kau takut, kau gusar. Maka muncullah tadi itu, ya, innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar Siddiq, kita berdua, ada yang ketiga, Allah. Boleh aja kita nggak ada yang lain, ada Allah. Maka baru tenang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Enggak lama kemudian muncul nih orang-orang jagoan-jagoan yang mencari Sayyidina Abu Bakar Siddiq di atas, mencari Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kalau mereka turun, maaf, ngelihat aja ke bawah kelihatan habis Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi ternyata ada pertolongan Allah. Itu yang kata-kata makar. Ya, ada pertolongan Allah. Yang pertama apa? Yang pertama burung merpati. Burung merpati. Ada sarangnya nggak rusak, disuruh Allah bikin lagi itu sarang. Sehingga orang Quraisy menyangka nggak mungkin ada orang masuk, maka sarang burung kagak hancur. Yang kedua apa? Ya, al-ankabut. Apa ankabut? Galanggasi. Apaan galanggasi? Kalau bahasa saya spider. Laba-laba. Ya. Maka disitulah ada, ya, nggak rusak. Maka orang-orang di atas yang jagoan Pak, jago perang, jago ini, jago itu, jago membaca peta, jago membaca jejak. Begitu lihat ini nggak mungkin ada orang. Kenapa? Kalau seandainya ada orang masuk, ini sarang laba-laba pasti rusak. Aman Pak.
aman Rasulullah di situ bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah itu Pak, 3 hari 3 malam beliau di situ. Ya, dalam 3 hari 3 malam ada peran yang sangat penting dari 3 orang. Ya, ini tolong catat. Yang pertama siapa? Ya, Abdullah bin Abi Bakar, seorang pemuda berani yang setiap saat, setiap hari naik ke atas itu untuk menyampaikan kondisi Mekah sepeninggalnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tuh, dia kabarin, oh begini terjadi gejolak, main salah-salahan, ya, main hujat-hujatan, kalian sih. Jadi kabilah-kabilah saling menghujat. Yang pertama. Yang kedua siapa? Seorang wanita, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Asma binti Abi Bakar. Asma, ya, saudaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana kerjaannya? Ngasih makanan, Pak, ke atas, nganterin makanan. Tuh, coba bayangin segini. Sekarang aja orang untuk naik ke sana 1,5 jam. Ya, Asma mengantar makanan ke sana. Ada lagi satu yang saat itu belum masuk Islam. Ya, seorang penggembala kambing milik Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Amir bin Fahirah. Ada yang juga nyebut Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah yang setiap hari dia gembalakan kambing di sini. Ya, gembalakan kambing di sini supaya apa? Jejak-jejak Rasulullah, jejak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jejak Abdullah bin Abi Bakar, jejak Asma dan jejak yang lain hilang, ditelan oleh jejak kaki kambing milik Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka selama 3 hari sini keluarlah Rasulullah. Tuh, menuju apa? Menuju Madinah. Maka kalau ini menuju Madinah nyambungnya dengan apa nih kemarin? Hah? Tuh, kagak nyambung nih. Kan ceritanya nyambung nih. Nyambungnya dengan apa? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Pak, di sini Pak Rasulullah berangkat ke Madinah itu ya mampir dulu di masjid di desaku, Pak. Begitu sekelumit, Pak. Masih ada lagi nanti ya, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk kita bicarakan lagi nanti di mobil. Ya, sekarang foto-foto dulu dah. Foto-foto silakan Bapak dan Ibu.